Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaningsi HS dengan nomor induk mahasiswa D1B1200265. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah wawasan farmasi. Nah, untuk lebih jelasnya simaklah video berikut ini. Nah, tugas dari wawasan farmasi kali ini kita akan membahas pokok bahasan. Yang pertama, sediaan farmasi, yang kedua obat. Nah, sediaan farmasi itu sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, adapun bentuk-bentuk sediaan farmasi. Yang pertama adalah pulvis dan pulveras. Pulvis dan pulveras ini adalah serbuk. Pulvis sendiri serbuk tak terbagi. Pulveras adalah serbuk terbagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang mengandung obat yang terbungkus dari cangkang kapsul. Nah, kapsul sendiri ada dua, kapsul keras dan kapsul lunak. Nah, kemudian adalah salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mengandung basis salep. Nah, larutan. Kata dasarnya yaitu larut. Artinya berarti sediaan cair yang bahan-bahan atau komponennya larut sempurna dalam pembawa atau pelarutnya. Kemudian emulsi. Emulsi kata kuncinya terdiri atas minyak dan air. Orang lain bilang bahwa minyak dan air tidak bisa bersatu, tapi farmasis bisa menyatukannya dengan bantuan emulgator. Kemudian suspensi adalah sediaan cair di mana zat pembawanya tidak larut tapi terdispensi dalam pembawanya. Misalnya dry syrup, kemudian golongan antibiotik, di mana penggunaannya digunakan dikocok terlebih dahulu. Kemudian pil. Apa sih bedanya pil dan tablet? Pil sendiri ini berbentuk bola atau bola kecil. Tablet itu berbentuk pipi. Nah, yang terakhir itu bentuk sediaan farmasi adalah suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat yang bentuknya seperti peluru yang dimasukkan ke dalam dubur. Nah, suppositoria ini akan meleleh pada suhu tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dan atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Nah, pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria, atau bentuk lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian obat paten. Yang kedua, obat paten, obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakan dan dijual dalam bentuk bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Kemudian obat baru, obat yang terdiri atau berisi suatu zat baik bagian berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Nah, yang keempat, obat asli, obat yang didapat langsung dari bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat esensial, obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Yang keenam adalah obat generik, obat dengan nama resmi yang ditetapkan International Non-Proprietary Names atau INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan buku standar lainnya untuk zat yang berkhasiat yang dikandungnya. Nah, penggolongan obat menurut kegolongannya. Yang pertama untuk menyembuhkan, yang kedua untuk mencegah, yang ketiga untuk diagnosis. Nah, kemudian penggolongan obat menurut undang-undang. Menurut Permenkes nomor 917/Menkes/10/1993 tentang golongan obat. Golongan obat yang dimaksud yang pertama, obat bebas, yang kedua, obat bebas terbatas, yang ketiga, obat keras, yang keempat, obat wajib apotik, di mana obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik.
yang kelima psikotropika, yang keenam adalah narkotika. Nah, bagaimana sih lambang-lambang dari keempat obat ini? Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, obat bebas sendiri ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan garis tepi berwarna hitam. Misalnya paracetamol, kemudian multivitamin. Nah, kemudian adalah obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, obat bebas terbatas ini perlu kita lihat pada kemasannya tertulis peringatan-peringatan tertentu seperti pertama, awas obat keras, baca aturan pakainya. Yang kedua, awas obat keras, baca aturan pakainya. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk pemakaian luar. Yang keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, awas obat keras, obat pasir jangan ditelan. Nah, obat keras, obat dengan lingkaran huruf K di dalam dan lingkaran merah dengan garis tepi bawahnya berwarna hitam. Obat keras, obat yang hanya dibeli di apotik dengan resep dokter. Kemudian obat narkotik. Obat narkotik memiliki simbol lambang palang merah yang tertera pada kemasannya. Nah, contoh obat keras yang saya akan bahas kali ini adalah obat penurun kolesterol atau obat anti hiperkolesterol. Ada 3 golongan obat anti hiperkolesterol. Yang pertama adalah fibrat, yang kedua nikotinat, yang ketiga paling banyak adalah golongan statin. Golongan statin yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai simvastatin. Nah, simvastatin adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Nah, simvastatin sendiri adalah obat penurun kolesterol atau anti hiperkolesterol. Simvastatin merupakan obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol hipolipidemik dan merupakan hasil dari fermentasi Aspergillus terus. Secara in vitro, simvastatin akan dihidrolisis menjadi metabolisme aktif. Simvastatin adalah senyawa antilipemik derivat asam merifat yang mempunyai mekanisme kerja menghambat trihidroksin trimetil glutaril koenzim A atau HMG-CoA reduktase yang mempunyai fungsi sebagai katalis dalam pembentukan kolesterol. HMG-CoA reduktase bertanggung jawab terhadap pembentukan HMG-CoA2 menjadi asam mefalonat. Nah, penggunaan obat ini dengan oral 1 kali sehari dengan atau tanpa makan. Simvastatin cenderung mengurangi jumlah trigesida dan meningkatkan high density lipoprotein atau HDL kolesterol. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan.